3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amiruddin Solubis dengan NIM A1H1230885. Saya dari Universitas Jambi, Prodi Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Maksud kedatangan saya ke sini, saya ditugaskan di mata kuliah Filsafat Pendidikan untuk mewawancarai salah satu guru di sekolah. Saya ambil sekolah ini, Sekolah Mantiga Kota Jambi, dengan Bapak Muljamri Alif SPD. Kebetulan beliau mengajar mata pelajaran pendidikan olahraga di sekolah ini, dan ada games kecil juga dengan anak-anak murid di sini. Kita saksikan keseruan saya di sekolah ini. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amiruddin Solubis dengan NIM A1H1230885, Prodi Pendidikan Olahraga dan Kesehatan dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya diberi tugas dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan untuk mewawancarai salah satu guru di sekolah ini yang bernama Pak Muljamri Alif SPD. Kebetulan beliau mengajar pendidikan olahraga. Adapun pertanyaan pertama yaitu, bagaimana pendapat Bapak mengenai olahraga dan pembelajaran olahraga? Kalau ditanya tentang pembelajaran olahraga dan mengenai olahraga, kalau saya pribadi, olahraga itu merupakan salah satu olahraga yang sangat menyenangkan. Kenapa dibilang sangat menyenangkan? Karena di dalam pelajaran olahraga ini kita bisa bermain sekaligus sambil belajar. Kurang lebih seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apa yang memotivasi Bapak untuk menjadi seorang guru olahraga? Oke, pertanyaan berikut. Motivasi untuk menjadi guru olahraga. Balik lagi karena saya hobinya olahraga. Ya, hobinya olahraga. Jadi saya suka dengan olahraga. Jadi mungkin itulah dasar saya ingin menjadi seorang guru mata pelajaran pendidikan olahraga dan kesehatan. Untuk pertanyaan ketiga, apakah ada kendala Bapak selama mengajar di sekolah ini? Kalau kendala yang pertama itu boleh dikatakan dari peserta didiknya. Kenapa saya bilang dari peserta didik? Karena untuk saat ini peserta didik itu kurang sekali minatnya dalam dunia olahraga. Bisa jadi karena beberapa faktor, salah satunya karena gadget dan game online, itu salah satunya ya. Terus sarana dan prasarana di sekolah ya, itu juga salah satu faktor yang menunjang apabila terjadinya kendala dalam mengajar di mata pelajaran pendidikan jasmani ya, sarana dan prasarana. Terima kasih. Pertanyaan keempat, bagaimana metode pembelajaran yang Bapak terapkan saat mengajar? Kalau ditanyakan metode pembelajaran PJOK ini lebih cenderung ke praktek ya. Jadi saya menggunakan metodenya demonstrasi, karena kita selaku guru kita harus mendemokan dulu, pelajaran apa yang kita
mau pelajaran. Misalkan pelajaran bulu tangkis, kita praktekkan dulu, kita contohkan dulu, atau kita demonkan dulu. Baru kita suruh siswanya untuk mempraktekkannya kembali. Kalau belum bisa, dengan cara mereka berulang-ulang. Tidak bisa juga satu kali pembelajaran langsung dapat siswa tersebut. Makanya kita lakukan metode yang keduanya, melakukan berulang-ulang kembali pelajaran tersebut. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan fasilitas di sekolah ini? Apakah sudah memadai menurut Bapak? Kalau fasilitas sarana dan prasarana di MAN 3 ini cukup baik, tapi pasti ada tapinya. Kalau di semua sekolah saya rasa ada tapinya. Salah satunya sarana dan prasarana yang kurang cukup. Maksudnya tuh lapangannya, alatnya, bola, segala macam, itu sih kendalanya di situ. Jadi bagaimana dengan Bapak menutup kekurangan itu, Pak? Kalau itu mungkin ya, kalau untuk menutupi kekurangannya itu mungkin ini saya melakukan di lapangan ya. Kekurangannya itu mungkin anak atau siswa jadi lebih sedikit untuk melakukan pengulangan apa yang materi yang sudah kita kasih. Contohnya kalau bolanya tidak banyak, pengulangannya jadi repetisinya jadi sedikit. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Bapak menciptakan lingkungan belajar yang positif dalam pembelajaran olahraga? Untuk menciptakan suasana yang positif ya, dalam pembelajaran olahraga ada beberapa. Yang pertama, kita harus berkomunikasi dengan peserta didik itu dengan baik. Yang kedua, ciptakan suasana yang nyaman. Yang ketiga, fokus dengan kemajuan setiap individu. Terus memberikan latihan yang bervariasi dan memberikan peran model. Peran model itu contohnya siswa juga melakukan latihan yang kita berikan atau materi yang kita berikan. Terus dorongan kepada anak tersebut. Apabila anak tersebut tidak bisa melakukan, jangan, istilahnya kita berikan motivasi untuk dia harus terus mencoba sampai mereka bisa. Pertanyaan yang ke-8, bagaimana cara mengatasi siswa yang lemah dalam kondisi fisik? Ya, mengatasi siswa yang dalam kategori fisiknya kurang, ya. Fisiknya. Kondisi fisik yang kurang, ya. Yang pertama, kita identifikasi dulu masalah siswa tersebut, apa penyebabnya. Ya, yang kedua, kita konsultasi dengan ahli, karena kita kan selaku guru olahraga tidak tahu nih misalnya kelemahannya di bidang mana, kurang lebih seperti. Tapi yang secara garis besar kita pasti dapat. Ya. Terus program latihan yang sesuai. Jadi maksudnya kita belajar tuh jangan kalau siswanya fisiknya tidak terlalu mampu, misalnya kita atletik lari sekian 3000 meter, dia tidak bisa, kita jangan paksakan untuk lari 3000 meter. Itu salah satunya. Yang kedua, motivasi. Ya, motivasi kita berikan semangat, dia pasti bisa. Terus pola hidup sehat, apalagi siswa-siswi zaman sekarang rata-rata tidurnya pasti di larut malam. Ya, itu salah satu mengganggu kinerja tubuh. Ya. Terus penyesuaian pembelajarannya tidak, karena setiap individu itu kemampuan fisiknya berbeda-beda, makanya kita sesuaikan dengan kemampuan individu masing-masing. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Bapak menerapkan disiplin dan tata tertib dalam pembelajaran olahraga? Ya, yang pertama saya di sini menerapkan tetapkan aturan dan harapannya. Yang kedua, kita berikan contoh yang baik. Makanya kita selaku guru kita harus mencontohkan dulu. Biasa. Ya, yang ketiga, berikan umpan balik. Maksudnya umpan balik itu misalkan dia melakukan kegiatan pembelajaran dengan baik, mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Nah, umpan baliknya apa? Nilai yang baik. Kurang lebih seperti itu. Mungkin salah satu contohnya untuk melatih tata tertib, mungkin saat jam olahraga
menggunakan pakaian olahraga? Iya, kalau saya tata tertibnya seperti itu. Kalau pelajaran olahraga dengan saya selama saya jadi pendidik dari awal tahun 2011, saya menerapkan setiap jam pelajaran PJOK itu harus lengkap dari pakaian olahraga, trainingnya, dan memakai alas kaki. Tidak boleh tidak memakai alas kaki, itu salah satunya. Baik, pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara Bapak untuk mengatasi siswa yang kesulitan dalam pembelajaran olahraga ini? Kalau mengatasi siswa yang kesulitan ini biasanya kalau yang saya temui di lapangan, dia bukan sulit tapi tidak mau mencoba. Ya, dia tidak mau mencoba, makanya kita harus memberikan motivasi kepada siswa tersebut agar mau mencoba dan tidak malu untuk mencoba dan mau mengulang pelajaran tersebut. Kurang lebih seperti itu. Baik, itu saya rasa itu pertanyaan yang terakhir. Terima kasih untuk Bapak atas jawabannya dan terima kasih sudah meluangkan waktu dan kesempatannya. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, kepala. Kalau abang bilang ini berarti langsung yes. Tapi kalau yang sudah. Yes. No. Yes. Yes. No. Yes. Yes. No. No. Yes. No. Yes. Yes. Begitulah prosesi wawancara saya dengan Bapak Muljamri Alif, SPD, dan keseruan saya dengan anak-anak murid di sini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya Amiruddin, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.